warasatul anbiya, bukan habaib. Bedakan. Al ulama warasatul anbiya. Bedakan. Bukan habaib. Duduk Ba'alwi, ternyata Ba'alwi gagal nyambung akan nasab dari Kanjeng Nabi. Secara mulai nyambung, masyarakat banyak menolak. Nakoba, lembaga Sayyid Salim, putu Sayyidah Hasan dan Sayyidah Husain menolak kaum Ba'alwi dari putu Kanjeng Nabi karena tidak ada dasarnya. Tapi ternyata para selebgram si putu Kanjeng Nabi sing benar-benar di Indonesia ternyata adalah para ulama yaitu pesantren. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batil kana zahuqa. Ya qaharu ya jabbar, ya qaharu ya jabbar, ya qahar ya jabbar. Sing lawan NU rungkat. Ya Jabbar, ya Qahar. Siapa sih banget KNU ancor? Ya Jabbar, ya Qahar. Siapa sih banget KNU ancor? Ya Jabbar, ya Qahar. Siapa sih banget KNU ancor? Tah dua murid Abuya Muhtadi diperingatkan sang guru. Kini ucapan beliau semua terbukti. Jadi kisah ini terjadi di Banten, sebagaimana diulas dalam video sebelumnya tentang dua jawara Banten. Maka dalam video ini kita akan mengulang kembali kisah dua murid Abuya Muhtadi, dua jawara Abuya Muhtadi yang berguru kepada beliau. Siapa itu? Rupanya dua beliau itu pertama adalah Kang Kiai Haji Ahmad Qurtubi. Yang kedua adalah Kiai Imaduddin. Nah, dua tokoh ini sebenarnya memiliki guru yang sama, yaitu Abuya Muhtadi Cidahu, Banten. Jadi Abuya Muhtadi Cidahu, Banten ini adalah gurunya para guru, syekhnya para syekh, Syekhul Masyayikh. Dunia keilmuan Banten pasti mengetahui beliau ini. Ulama besar, putra daripada ulama besar juga ayahnya, yaitu Abuya Dimyati. Nafa'ana bi'ulumi wa karamati. Beliau ini juga adalah seorang pemimpin tariqah Asy-Syadziliyah dan juga digelari mufti Asy-Syafi'iyah karena sudah menghatamkan dan menguasai 4 kitab Syafi'iyah yang penting, yaitu kitab Tuhfatul Muhtaj, Mughnil Muhtaj, Nihayatul Muhtaj, dan Asnal Mutalib. Juga beliau dikenal sebagai Al-Mufadnin, orang yang menguasai fan-fan ilmu agama, cabang-cabang ilmu agama. Beliau juga dikenal dengan Al-Musnid karena sudah mengijazahkan kitab Sanad Hidayatul Mustafid. Dan dalam thariqah beliau adalah pemimpin thariqah, bergelar Al-Mursyid, menguasai 14 fan thariqah. Mursyid daripada thariqah Asy-Syadziliyah. Itulah lautan ilmu daripada Abuya Muhtadi yang kepada beliaulah banyak berguru santri-santri yang banyak menjadi ulama-ulama besar di Banten. Termasuk diantaranya dua muridnya ini, Kiai Haji Qurtubi dan Kiai Haji Imaduddin. Al-Kisah dulu mereka ini adalah murid-murid kesayangan, santri-santri yang baik, yang tekun dalam menuntut ilmu dan diharapkan menjadi ulama besar sepeninggal beliau. Setelah selesai belajar dari pondok pesantren Rawdatul Ulum dari kiainya Abuya Muhtadi, maka mereka berdua meneruskan kiprahnya masing-masing, menjalankan amanat dari gurunya ini, yaitu meneruskan dakwah Islamiyah di tempat masing-masing. Kiai Haji Qurtubi muda membuka pesantren di kampungnya, yaitu di Kabupaten Lebak, bernama Pondok Pesantren Salafiyah Al-Futuhiyah.
Sementara Kiai Haji Imaduddin Muda mendirikan pondok pesantren Raudhatul Ulum di Kresek, Banten. Singkat cerita, kemudian sampailah pada suatu hari ketika datanglah negara api menyerang, yaitu sebuah kekuatan politik, sebuah kekuatan organisasi agama yang sangat berani, yang sangat tegas, yang sangat keras terhadap pemerintah, yaitu yang dipimpin oleh Habib Rizik Syihab, seorang keturunan Yaman yang ingin berdakwah melalui amar ma'ruf nahi mungkar atau berdakwah dengan tangan atau dengan metode kekuatan, kalau tidak ingin menyebutnya kekerasan, kekuatan power yang dimiliki. Jadi dimanapun ada kemaksiatan, gebuk. Maka organisasi ini masuk ke Banten dan mulai merekrut orang-orang Banten, terutama di kalangan NU. Maka tibalah suatu hari ketika dua murid ini berinteraksi dengan organisasi tersebut yang bernama FPI. Awal mula Kiai Haji Qurtubi fikir-fikir, benarkah organisasi ini? Benarkah orang-orang ini? Benarkah dakwah yang dijalankan organisasi ini? Lama beliau berpikir. Kemudian Kiai Haji Imaduddin pun sama, merenung terhadap ajakan organisasi ini untuk bergabung. Maka kedua murid ini kemudian berkomunikasi dengan gurunya, bagaimana guru organisasi dua ini yang masuk ke wilayah Banten ini. Maka menurut Abah Muh atau Abuya Muh tadi, organisasi ini tidak baik. Karena yang kita punya adalah Nahdlatul Ulama dan menjalankan dakwah yang bil hikmah wal mau'izatil hasanah, bukan dengan kekerasan seperti itu, teriak-teriak. Maka kemudian dua murid ini kembali dan merenung. Tetapi karena gencarnya ajakan dan hebatnya publikasi propaganda dari mereka tentang pembelaan terhadap Islam yang begitu mengesankan, maka kedua murid ini tergoda untuk bergabung. Maka kemudian bergabunglah Kiai Haji Qurtubi ke dalam FPI, dibaiat menjadi anggota FPI dan sumpah setia kepada Habib Rizik Syihab. Bagaimana dengan Kiai Imaduddin? Sebagai junior mungkin juga diberi pertimbangan oleh seniornya. Udah, kita masuk aja. Mudah-mudahan ini baik, bagus buat dakwah kita. Kata Kiai Imaduddin, bagaimana ini Abah nggak membolehkan ini? Kita kan sudah bisa memilih. Biarkan kita memilih. Nanti Abah juga setuju. Ini dialog imajiner ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, dua murid kesayangan Abah Muh ini, Abuya Muh tadi, bergabunglah dengan FPI dan mulai mendukung, menjalankan dakwah-dakwah FPI yang penuh kekerasan, teriakan, caci maki, penggerbekan, penggerutukan dan lain-lain yang meresahkan. Maka inilah puncak kemarahan Abuya Muh tadi terhadap FPI dan Habib-Habib yang lancang di wilayah Banten. Al-ulama warasatul anbiya, bukan habaib. Bedakan. Al-ulama warasatul anbiya. Bedakan. Bukan habaib. Ngaji tamatkeun. Lamun teu tamat, pulang dari FPI, dari HTI, dari Syiah. Kulluhum mardudun. Ai. Ke HTI, ke FPI, ke SACU, ke error. Kurang ngajar doang. Bukan kita ke Cidahu. Di Cidahu tempatnya. Ya, awas yo. Habib tidak boleh masuk Banten, kau mau masa tahlil 10.000 di depan masyarakat. Dan kurang ngajar dong. Karena pakudunya bukan Habib. Al-ulama warasatul anbiya, la habaib. Kurang ngajar. Biar.
Sebenarnya kata-kata ini ditujukan kepada murid-muridnya. Beliau marah, beliau sedih terhadap bergabungnya dua muridnya ini. Inilah kemarahan beliau. Kamu jangan ikut-ikutan FPI, ikut-ikutan HTI, ikut-ikutan Syiah, kulluhum mardudun. Semuanya tertolak, semuanya aku larang. Al-ulama warasatul anbiya la habaib. Pewaris Nabi itulah ulama, bukan habaib. Begitu beliau tegaskan. Tetapi di ujung sana, di pelosok sana, dua muridnya ini merenung kembali kemarahan sang guru. Sebegitu marahnya, apakah benar? Memang benar. Maka dua murid ini berpikir, merenung, dan mengingat-ingat kembali kenangan-kenangan di pondok pesantren bersama Abu Yamuh tadi. Maka yang satu yaitu Kiai Haji Qurtubi, karena sudah dibaiat, sudah sumpah setia dengan Habib Rizik Syihab, maka beliau tidak bergeming. Artinya lanjut, bahkan beliau berani mengkanter atau membela diri atas ucapan gurunya tersebut.